Merdeka. Merdeka memiliki banyak arti untuk semua orang. Seperti merdeka menurut para pegiat industri kreatif yang memperjuangkan karya mereka untuk terus berkembang dan mendapat kemerdekaan yang mereka harapkan. Tren sepeda yang populer di kalangan masyarakat urban pada 2 tahun kebelakang menjadikan sebuah komoditi yang baru bagi para pegiat industri kreatif. Termasuk brand fashion yang ikut serta menunjang para pesepeda untuk bisa mengekspresikan gaya mereka saat berkendara. Momen ini sekaligus mengangkat bagaimana pandangan brand fashion lokal di Bandung membawa semangat lokal untuk masyarakat Indonesia. Halo, nama saya Yudi. Halo, nama saya Diding Mustafa. Semuanya, gue Dea dari Visval. Halo, namaku Rido Kusnul Fadil, tapi biasa dipanggil Ujang. Saya Hasbi dari Sima Utilize. Nama saya Brian, saya brand owner dari Oxford Society. Rakyat Indonesia ya. Indonesia, Bandung asli. Ya, saya orang Indonesia asli. Orang Indonesia benar, orang Indonesia. Iya. Ada sih sebenarnya, ada sedikit Belandanya. Sebagai rakyat mah ketemu dengan rakyat ya senang-senang aja. Cuman kalau sebagai penduduk di bawah pemerintah Indonesia kayaknya tidak menyenangkan. Ya bisa dibilang bangga dalam segi perkembangan dari segala aspek ya. Perasaannya yang pastinya bangga dong dengan Indonesia yang luasnya banget dengan berbagai kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, yang pastinya gue bangga banget bisa tinggal di Indonesia dan lahir di Indonesia. Orang Indonesia juga ramah-ramah kan. Jadi kalau mau ngapain tinggal nanya itu pada open aja orang-orangnya. Ada bersyukurnya, ada nggak bersyukurnya lah sebenarnya mah pasti ya. Kalau bersyukurnya kayak kan kalau saya lahir di Amerika, kayaknya saya nggak gampang untuk memulai sesuatu. Maksudnya kayak bikin bisnis itu kan susah lah gitu ya kalau di kayaknya gitu ya kalau di luar negeri gitu kan. Indonesia gitu gampang, oh bikin apa yuk, bikin sesuatu, oh source-nya ada. Saya bangga sih ya jadi orang Indonesia. Secara kalau bisa dibilang udah merdeka itu ketika goal seseorang kan ya. Goal seseorang itu adalah ketika udah finansial mencukupi. Kalau menurut pandangan saya yang merdeka itu finansial mencukupi kebutuhan keluarganya semua nggak kekurangan gitu, terus udah menikah juga, terus udah punya anak, maksudnya itu bisa dibilang secara merdeka secara pribadi lah ya. Bebas ngelakuin hal apapun yang lo mau, yang lo suka, tanpa harus dipaksa sama orang lain, tanpa takut sama orang lain. Jadi bener-bener apa yang mau lo lakuin tanpa takut, lo happy dengan apa yang lo lakuin. Itu sih menurut gue bebas, merdeka untuk diri lo gitu. Kalau kata saya sih merdeka kita bebas sih, bebas dalam artian lebih bebas melakukan sesuatu, tapi tetap tahu sih konsekuensinya itu sendiri apa gitu. Wah, ini berat arti merdeka buat diri sendiri. Sebenarnya mah kalau menurut saya merdeka mah bebas bisa melakukan apapun asal bertanggung jawab. Maksudnya kayak ya udah lu mau ngapain, mau bikin apa, tapi ketika ada konsekuensi ya harus bisa bertanggung jawab. Itu aja mungkin kali ya merdeka mah maksudnya. Merdeka itu kalau menurut aku adalah kebebasan kita untuk bisa berekspresi ya dan bertanggung jawab atas apa yang kita pilih atau apa yang kita lakuin. Kalau dari sisi kemerdekaan di brandnya sih juga masih setengah-setengah gitu. Kita pun nggak bisa istilahnya pengen ngapain sesuatu tuh banyak pihak lain yang harus dikerja bareng gitu. Sedangkan di sini kan masih banyak regulasi, terus kita juga masih jauh perjalanan, masih pengen belajar ke yang lebih senior atau pengen dapat fasilitas apa masih belum ada aksesnya gitu. Kalau misalkan dibilang merdeka secara ide, kreativitas sih jelas. Itu mah merdeka pisan. Maksudnya kayak kadang-kadang malah di Sima mah nggak ada, kita teh nggak ada plan per bulan. Kayak bikin konten apa gitu ya. Konten teh per hari ini misalkan butuh buat minggu depan bikin apa. Oh sekarang lagi ada topik apa, yaudah dibikin semerdeka itu. Itu kalau di Sima sebenarnya. Alhamdulillahnya merdeka karena owner kita
bener-bener dengan keinginannya sendiri bikin Visval ini, nggak ada tuntutan dari siapapun. Terus juga kita sebagai karyawannya juga sangat dibebaskan banget untuk ngasih ide-ide, ngasih inovasi gitu. Jadi bener-bener di Visval ini kita tuh bener-bener nggak ada paksaan. Jadi semuanya tuh bisa ngasih ide-ide sesuka gitu. Ketika kita punya brand, kita harus nggak usah ngejar kemana-mana pengen collab atau kolaborasi sama brand lain gitu. Kalau misalkan dikenal orang, brand image bagus, produk bagus, itu bisa dibilang sih kalau menurut saya udah bisa disebut merdeka terhadap brand ya. Kalau secara kreativitas mah ya sudah merdeka gitu. Cuman kalau dari sistem ngebangun brand ya, maksudnya yang faktor eksternalnya sih nih belum bisa dibilang merdeka gitu, karena banyak hal-hal yang sebenarnya secara kebijakan yang saya terima gitu ya ketika ngebangun ini teh banyak hal yang memberatkan gitu kan. Kemerdekaan itu sebenarnya hilang dari rasa keberatannya kayak gitulah. Oxford merdeka ya, kita nggak pernah kayak kita harus menjadi seperti si A atau harus menjadi seperti brand B gitu. Aku sih maksudnya dengan tim aku ya, maksudnya kita mencoba untuk memang kita apa yang kita pikir baik buat Oxford kita lakukan dan kita explore di situ. Begitu sih. Jadi kalau saya bilang merdeka dalam artian seperti itu, iya kita merdeka. Harus tetap semangat karena si sumber ekonomi saya emang besarnya dari sini. Tapi kalau di luar secara finansial sebenarnya karena saya emang passion gitu, hobinya di gambar gitu sama produksi hal-hal yang hubungannya mungkin sama aparel kali ya. Jadinya ini emang jadi tempat bermain saya untuk bisa mengeksplorasi, memproduksi hal-hal yang saya sukai gitu. Kayak gitu, termasuk ngegambarnya, termasuk produksi ke merchandise-nya gitu. Saya menjadikan aktivitas berkreasi saya di sini tuh menjadi salah satu obat untuk menjadikan diri saya tetap waras gitu di dunia ini, di Indonesia gitu. Sebenarnya waktu pandemi juga bagian orang kita semua tuh ya orang-orang kantor juga kebingungan. Akhirnya ada beberapa produk yang bisa membantu kayak masker. Ketika kita lihat Stay Cool maksudnya kan bisa beberapa aspek, meskipun itu aksesoris ya, tapi kan bisa ke semua segi gitu. Kayak ketika orang-orang membutuhkan masker tuh ya waktu awal-awal kan orang-orang ada beberapa yang nggak kehabisan masker. Ada dulu sempat beritanya kehabisan masker. Akhirnya di orang produksi kita kayak salah satu owner kita juga pengen banget membuat masker yang benar-benar proper gitu. Ketika dipakai tuh ya nggak berat, si bagian talinya harus gimana. Semangatnya tuh jadi kita tuh pengen orang-orang di Indonesia khususnya ya di Bandung ya bangga gitu pakai brand lokal, pakai produk lokal, buatan lokal yang dibuat sama Visval. Itu sih lebih ke semangat itu. Jadi kita pengen banget orang-orang tuh bangga dengan produk lokal yang dibuat sama Visval. Kalau dari perjalanan konsistensinya kita sih karena kita juga suka terhadap kultur yang kita bawa ya. Di Humble Sing kan kita ngebawa si urban outdoor, di mana kita pengen orang-orang itu lebih suka berkegiatan di ruangan tapi tetap dengan style yang lebih keren gitu. Kita pun selalu menghidupkan si rasa itu gitu, kesukaan terhadap gaya dan kegiatan luar ruangan gitu. Akhirnya ya bersyukur Humble Sing bisa terus-terusan sampai sekarang gitu. Nggak, kalau semangatnya sih sebenarnya jelas. Dulu mah kan awalnya kalau si Sima tuh basicnya karena berangkat dari problem kita sebagai, terutama saya gitu ya, karena dulu kan problemnya karena dulu saya waktu kuliah kan nomaden. Saya sehari-hari tuh harus bawa tas carrier buat pencinta alam yang gunung gitu gede, meskipun saya bukan anak pencinta alam gitu. Itu mulai diledekin sama teman-teman kan, kayak mau kemana, mau naik gunung atau mau kuliah gitu. Nah itulah pokoknya dari situ Sima berangkat dulu sampai sekarang, yang bikin jadi sampai bertahan sampai saat ini ya salah satunya karena masih ada kebutuhan untuk butuh tas apa dari situ dulu sih sebenarnya. Sama ya butuh duit sih. Bakatku butuh duit sih sebenarnya. Saya cerita sedikit juga ya, kita brand Oxford itu dimulai dari 2018 sebetulnya, dan pada perjalanannya ya pastilah ya kita ada ups and downs dan sebagainya, tapi kita percaya
dengan apa ya, yang ya tadi dengan semangat kita memang mau memberikan sesuatu untuk customer kita seperti itu, kita yakin sih sebetulnya prospek ataupun potensi dari si brand clothing di Indonesia itu besar secara maksudnya marketnya juga besar di Indonesia gitu ya, dan nggak perlu sih kita maksudnya apa ya berupaya untuk mau ngalahin brand luar nih atau apa nih gitu ya, tapi kita berusaha untuk lakukan atau memberikan yang terbaik aja. Tanggapan saya tentang semangat lokal ya secara general menurutnya mungkin di wilayah industri kreatif kali ya, karena saya berada di wilayah situ. Kalau saya yang ngelihat dari kacamata luar gitu, ngelihat industri kreatif yang mengusungkan semangat lokal gitu ya, maksudnya lokal tuh berarti kan segala halnya tuh dilakuin tuh di scoop lokal gitu ya. Ngelihatnya apa ya, dinamis gitu, terus banyak hal yang tidak terprediksi gitu ya. Jadinya kan namanya juga kreativitas ya. Kalau kreativitas mah berarti kan banyak hal-hal yang awalnya tidak terfikirkan jadi ada gitu. Banyak surprise lah di dalamnya. Itu yang kalau saya lihat di semangat lokal di wilayah industri kreatif yang utamanya Bandung kali ya, karena saya emang tinggalnya di Bandung. Terus karena saya nggak pernah jarang gitu ngepoin industri-industri lain di kota lain kayak gitu, jadinya saya cuma bisa menanggapi seskup itu sih, sekecil itu, nggak nasional gitu kayak gitu. Cuman secara keseluruhan saya masih ngelihat geliatnya gede, cuman dibanding mungkin di 5-6 tahun yang lalu gitu, si semangat lokal sekarang tuh having fun-nya kurang bold kalau menurut saya gitu. Jadi kayak gimana caranya ini ngembangin usaha ini menjadi besar gitu, bisnis lah gitu. Orientednya terlalu terlihat di wilayah bisnis sama terlalu seragam kalau menurut saya gitu. Si semangat lokalnya sekarang tuh gitu seragam. Jadi brand A, brand C, brand D kok similar gitu, karena mungkin si referensinya sama, taste-nya juga sama gitu. Jadi variabelnya tidak sebanyak kayak beberapa tahun yang lalu gitu. Menurut pandangan saya sih kalau local pride itu ya bisa dibilang bagus sih untuk perkembangan brand ya, salah satu perkembangan brand untuk mengangkat Indonesia gitu. Jadi ya mungkin nggak semua fashion itu di luar di Amerika atau Jepang ya, kita juga di Indonesia harus bisa mengangkat kulturnya itu sendiri gitu. Jadi ketika yang saya dengar dari pas awal-awal local pride itu emang kebanyakan sneakers ya dulu, cuman ya pas sekarang juga semua brand ya sampai apparel gitu ya, kita juga bisa sebenarnya kaos kaki juga bisa banget gitu. Menurut aku tuh si tagar itu tuh kayak mengimplementasikan kita tuh harus bangga terhadap produk-produk lokal, karena menurut gue tuh si produk-produk lokal tuh sekarang udah nggak kalah gitu sama produk-produk luar. Jadi sekarang tuh dari segi kualitas tuh udah bisa bersaing lah sama produk-produk luar gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia kita harus bangga, pride dengan produk-produk lokal. Local pride tuh kan hitungannya baru ada movement itu kalau nggak salah 4 tahun ke belakang gitu. Waktu muncul sih emang muncul ya pro kontra kan, ada yang menanggapin positif negatif itu emang positif negatif, ada plus minusnya lah gitu. Kalau di kita ya positifnya, jadi banyak orang-orang lebih aware terhadap brand lokal. Jadi yang dulunya kita kayak nggak terlalu kelihatan gitu, semenjak ada tagar itu orang-orang kan makin ngelihat tuh ada ternyata banyak lokal brand kan yang ada gitu, muncul komunitas, muncul media-media yang lebih menyuarakan si lokal brand ini gitu. Cuman di satu sisi jadi negatifnya ada yang over proud, terus jadi terlalu berlebihan gitu menyuarakan lokal pride, akhirnya yang harusnya kita bersaing di ranah mungkin kualitas atau desain atau inovasi malah jadi terkaburkan dengan tagar local pride itu gitu. Malah nggak kelihatan tuh yang mana sih yang emang inovatif, terus mana yang ya emang sekedar mengusung local pride itu gitu. Local pride tuh pertama kali saya dengar kayaknya itu jargon-jargonnya kalau nggak salah di skena sneakers gitu ya. Cuman ini takutnya saya salah ya punya.
Di situ kan waktu pas zaman-zaman kayak sepatu KW, terus buat iniin sepatu KW kan akhirnya muncullah tagar local pride gitu kan. Seingat saya, tapi takutnya saya salah ya. Cuma kalau misalkan denger local pride sih gimana ya? Sebenarnya mah bagus tujuannya, cuman jadinya kayak jadi apa sih bahasanya teh? Yes, kayak gitu, kayak over proud, kayak terlalu di ini local pride nih bla 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 gitu. Jadinya kayak apa ya? Kadang-kadang ada yang ngomong-ngomong gitu tapi nggak ngeliatin kualitas gitu. Maksudnya itunya harus sebanding gitu, kayak kualitas sama campaign gitunya harus bersamaan lah gitu. Jangan cuma ngomongin local pride tapi misalkan harganya tidak sesuai dengan barang yang didapat konsumen misalnya gitu kan. Ada tuh yang ada aja lah kayaknya ada sih mungkin yang gitu kali ya, yang oh ini local pride apa taunya pas diterima ini mah gitu gini barangnya cuman ini local pride-nya doang gitu. Sayang sih, jadi ya over proud aja sih sejauh ini. Oke, local pride ya. Local pride aku pikir sih bagus ya, dengan artian ya kita secara kita brand lokal gitu ya, kita harus bangga, dan memang kita juga secara di Oxford juga kita mempergunakan semua material lokal, dan juga kita mengerjakan semuanya juga di lokal, dan khususnya di Bandung gitu ya. Jadi ya kita percaya gitu, kita brand lokal tuh ya kita harus terus semangat aja, dan bahkan maksudnya dengan keberadaan brand lokal itu kita apa ya, maksudnya kita nggak perlu juga kita ya tadi aku bilang ya, nggak perlu kita maksudnya mau jadi seperti brand A atau brand B atau apa gitu, tapi kita melakukan yang what we can, desain yang terbaik gitu ya dari brand ini secara brand lokal. Dan percaya aja sih, maksudnya dengan kita memberikan kualitas yang baik, harga yang istilahnya tepat gitu ya, itu akan diterima sama pasar sih sebetulnya gitu ya. Sama semangat local pride itu harapan brand lokal makin banyak sih yang kita lebih bersaing dalam segi kualitasnya, dari kualitas brandnya, produknya, terus inovasi-inovasi yang dihadirkan gitu. Nggak sekedar membawa semangat local pride terus kayak semua orang harus membeli brand lokal gitu tanpa didukung dengan kualitas produk gitu. Kan kita kan semangat lokal tuh pengen ya ayolah nggak beli brand luar kan, belinya brand lokal. Cuman ya orang yang biasa brand luar kan lihat dulu apakah kualitasnya kita bisa bersaing nggak sama brand luarnya itu gitu. Makanya harapannya itu sih brand lokal lebih baik lagi gitu ke basic sih. Menjual sesuatu kan emang kita menghadirkan solusi, terus ada kualitas yang ditawarkan, terus ya akhirnya nggak melulu soal local pride harus lebih murah daripada brand luar kayak gitu. Ya itu maksudnya harga teh sebanding sama promo lah gitu. Maksudnya bukan harga, kualitas yang sorry bukan harga, kualitasnya tuh harus sebanding lah gitu. Jangan sampai, apalagi kan sekarang banyak juga ya di invasi gitu sebutannya, tanda kutip teh produk-produk dari luar negeri lah yang harganya mungkin bisa lebih murah, lebih ngepres gitu. Ya gimana kitanya aja ngolah kualitas si brand sama produk dari brand tersebut gitu. Jadi jangan sampai brandingnya bagus ternyata si produknya B aja, atau jadinya kecewa customer, jadinya terlalu berat di branding gitu. Kalau menurut saya sih seimbang aja gitu, dari segi branding sama produknya tuh harus seimbang lah gitu porsinya tuh. Jangan terlalu berat di branding, jangan terlalu juga berat di produk juga, karena takutnya kan jadi tidak menjual lah gitu si produknya gitu. Harapannya mah itu sih mungkinnya dari, meskipun kalau sekarang lihat di lingkaran saya gitu, kalau brand-brand lokal sih kualitas sudah oke banget. Cuman ini mungkin bisa jadi buat teman-teman yang lagi baru memulai bikin fashion brand gitu atau apa gitu. Mungkin ya kualitas sih sebenarnya mah, dari kualitas dulu lah. Sebenarnya kalau harapannya itu saya pengennya ya, kalau saya pribadi ya dari dulu, karena saya hidup di komunitas gitu.
dari skateboard. Dari zaman saya masih SMA main skate, belajar dari situ. Jadi ketika saya ada brand yang masuk mau support rider skate itu kan emang harus ngebantu dari kasarnya dari nol lah. Jadi ketika orang yang bagus, yang bisa yang punya bakat, punya karakter, saya pikir harusnya kalau misalkan brand itu pengen ke industri itu gitu, misalkan brand mau masuk ke industri skate gitu, misalkan skateboard atau ke sepeda, ketika si ownernya yang punya brandnya itu, menurut saya lebih bagus dia terjun ke lapangannya itu gitu, biar tahu perkembangannya. Karena kalau kayak si hashtagnya stay cool lah, loyal to proses, maksudnya prosesnya itu teh emang harus dikembangin gitu. Kalau brand Jadi lebih ngerti apa yang dibutuhkan. ya, jadi lebih ngerti si apa yang dia mau angkat itu dia tahu gitu. Ketika brand masuk ke basket misalkan, ya dia harus ngerti pembasket itu gimana karakternya gitu. Brand mau masuk ke komunitas sepeda, ya brand juga harus tahu si karakter sepeda itu seperti apa, karena kan banyak banget ya. Basket pun ada beberapa macam, sepeda pun banyak banget macamnya gitu. Sama sih ya, untuk kita bisa maksudnya mengerjakan atau memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan, khususnya dengan semangat lokal dan local pride yang tadi kita sampaikan sama-sama seperti ini. Aku percaya kita bisa sama-sama tuh bahkan secara brand tuh kita bisa berkolaborasi, bersinergi gitu, sama-sama membangun ke local pride ini gitu. Jadi dengan itu juga kan kita di Oxford kayak kita berkolaborasi dengan beberapa kita ada kolaborasi dengan artis ya, dengan dengan karyanya yang kita dengan Setio itu kita bangun, kita bikin di koleksi kita gitu ya. Terus kita juga dengan semangat kolaborasi, kita kemarin juga sama Mas Fiji gitu ya, kita bikin koleksi, juga kemarin terakhir sama Erlanda dan keluarga gitu ya. Jadi kayak kita tuh semua tuh maksudnya dengan semangat local pride itu ya, kita ayo nih gitu sebenarnya dengan berbagai industri atau berbagai maksudnya dari yang bersilangan dan kita bisa kolaborasi. Aku yakin sih itu bisa makin membawa brand demi brand itu semakin dikenal, semakin bisa ya tadi ya cross dalam artian dengan komunitas-komunitas yang berbeda seperti itu, dan itu bisa membawa si brand itu akan semakin dikenal dan juga semakin memasyarakat, dan percaya dengan semuanya itu kita membangun semangat berkolaborasi dan semangat untuk local pride kita gitu. Harapannya bisa terus maju, terus jangan stuck sama ide-ide, tapi jangan juga jadi plagiat brand-brand luar. Jadi misalkan kalau emang benchmarknya brand luar, ya di ATM lah, amati, tiru, modifikasi, jangan plek-plekan mirip gitu. Jadi masih ada inovasinya. Jadi jangan benar-benar harus plek-plekan gitu. Pokoknya kalian harus inovasi. Harapannya mah semakin besar tuh maksudnya semakin dihargai kali ya, kalau untuk saya pribadi mah gitu. Semakin orang menghargai apa yang telah diperbuat oleh Siam Masuri. Udah itu aja sih, semakin bukannya gila penghargaan ya, cuman kayaknya saya bakalan seneng kalau orang melihat Siam Masuri itu adalah sesuatu yang dibangun dengan hati gitu ya, dengan hati gitu, terus dengan hati dengan minimalis pertimbangan tentang ekonominya gitu ya. Intinya mah pengennya mah meureunnya Siam Masuri teh dimasukin ke dalam buku sejarah mah sebagai produk kebudayaan lah, bukan produk industri banget gitu. Kayak gitu goals, keinginan saya mah gitu.
sekarang tuh stepnya si Sima masih ya udah jalanin yang terdekat aja dulu, tak. Jadi kalau misalkan goals mah apa ya semaksimal mungkin yang bakal nanti terjadi, cuman makanya kita step by step aja gitu. Belum nentuin juga karena apa ya emang kebenaran orang-orangnya gitu emang jadi terdekat dulu apa gitu terus gitu. Jadinya belum nentuin itunya ke arah mana, makanya apa yang terjadi sekarang, apa yang kita maksudnya exposure dari kemarin dapat apa segala macam teh jadinya kita syukuri banget. Kayak salah satunya kita kemarin di konteks sama gaya berkendara teh, wah nggak nyangka gitu, karena kita nggak punya visi jangka panjang harus jadi apa gimana mungkin ya. Jadinya ketika ada wah ini gaya berkendara mau ada konten gini bersyukur banget, wah seneng gitu. Mungkin di situ juga sih jadi apa plusnya mungkin ya, kalau misalkan kita ngeset visi, wah nanti jadi bla 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 bla, ketika hal-hal yang mendukung untuk terjadi itu belum ada gitu kan, jadinya takut kecewa aja gitu. Makanya sih kita nggak sampai saat ini sih belum ngeset standar, cuma hari kalau pengen mah ya jadi basic lah, brand yang besar gitu, fashion brand yang besar di Indonesia, fashion retail, terus ujung-ujungnya sama duit. Untuk jangka pendek sih kita baru mau mulai sering berkolaborasi sih bareng entah brand lokal lagi atau komunitas-komunitas yang ada atau artisan-artisan lokal. Untuk mungkin 2 tahun ke depan sih bakal banyak kolaborasi itu gitu. Untuk jangka panjangnya sih emang kita pengen go global sih itu, ngebawa si Humble Sing ini setidaknya entah di Asia dulu gitu. Goalsnya Fishval tadi sih lebih ke kayak bikin orang-orang tuh ya bangga lah pakai produk-produk lokal, khususnya produk yang dibuat sama Fishval gitu. Jadi nggak cuman pokoknya pengen semua segmen tuh pakai produknya Fishval gitu dan bangga pakai produk Fishval. Jadi bisa dipakai buat jalan-jalan, main, terus olahraga, kerja, pokoknya semuanya tuh bisa dipakai kemanapun kalian pergi dengan produk Fishval. Kalau itu sih banyak ya plan mah, cuman kan ada beberapa pertimbangan. Kayak ada sih kayak untuk di segi skateboard saya mau ada tour keliling kota gitu, kayak kemarin lah kita ke Batu Karas gitu, tapi ini versi skate-nya. Kalau yang sepedanya saya sih ada beberapa plan untuk kolaborasi sama beberapa brand sepeda, karena kan kita ngejual mindset juga pengennya terjun langsung juga gitu, karena sejauh ini yang ngebantu baru gaya berkendara, yang ngebantu si mindset tuh yang anak-anak oke pakai gitu. Saya sebelumnya mah kita cuman bagi-bagi ke kerabat dekat aja gitu, nggak ada kayak bikin acara gitu, kayak pengennya seperti itu sih. Jadi si skateboardnya juga kedepannya sama seperti itu. Jadi semua segmen itu kan ada Stay Cool Running, ada Stay Cool Woman, ada Stay Cool Skateboarding, ada Stay Cool Bikes gitu. Jadi pengen ya semuanya ya plan kedepannya itu goalsnya adalah ke komunitas itu ya kita hayu bareng-bareng maju ke depan gitu. Mulai dari nol juga, oke, go gitu. Goalsnya buat Siam Masuri ya dengan semangat lokal. Kalau buat Yasu sendiri sih, si Yamasuri mah nggak saya proyeksikan untuk bisa menjadikan saya kaya dari Yamasuri gitu ya. Jadinya faktor utamanya bukan tentang finansial. Jadinya target saya, gong saya mungkin ya kedepannya goalsnya tuh si Yamasuri masih tetap menjadi playgroundnya saya sendiri gitu. Jadi tempat yang emang benar-benar bebas tanpa aturan untuk saya lakukan di dalamnya gitu. Terus perputaran ekonominya sehat gitu, maksudnya sehat tuh bukan jadinya harus kaya gitu, tapi apa yang saya lakukan di Yamasuri itu cukup untuk bisa menghidupi saya dan cukup juga untuk bisa menjadikan saya tetap bisa berkreativitas di dalamnya, bisa tetap menjadikan diri saya happy di dalam si Yamasurinya gitu. Itu aja sih sebenarnya, simple kalau si keinginan si Yamasuri untuk saya sendiri. Goals untuk Oxford ya dengan semangat yang tadi kita bicarain ya, aku mau membawa brand Oxford ini untuk menjadi brand yang
sebagai lifestyle brand ya, dengan dikenal, semakin dikenal dan semakin disenangi dengan customer kita tuh aku tuh senang banget kalau memang kayak dapetin customers dan udah repeating gitu ya, mereka puas dan mereka bisa beli lagi gitu. Itu adalah suatu kepuasan sendiri juga ya, oh gue bikin nih nggak sia-sia nih gitu, orang tuh seneng nih, orang bisa pakai nih dan dia mau beli lagi gitu kan. Dan kita lihat dari situ tuh percaya bahwa maksudnya brand ini tuh bisa kita olah terus nih gitu ya, dengan lihat, dan kita nggak perlu jauh-jauh kemana sih gitu. Potensi Indonesia itu besar banget gitu kan, dan semua percaya setiap brand atau gimana dengan kita ada persona brandnya sendiri itu akan punya market juga sendiri-sendiri sebenarnya gitu kan ya.